Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hairul Afandi. Saya dari Prodi Ilmu Perikanan, Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya dari kelas 2B dengan kelompok praktikum Agroterbata, yaitu kelompok 6 sore. Nah, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan saya Hairul. Pada hari ini saya akan membahas sedikit terkait bagaimana nih praktikum online, yaitu tepatnya praktikum Agrotebrata perairan. Nah, pada hari ini saya akan menggambar dan juga menjelaskan sedikit tentang apa itu arthropoda. Penasaran ya teman-teman? Nah, langsung saja. Arthropoda menurut bahasa Yunani berasal dari dua kata teman-teman. Apa itu? Yang pertama ada arthron. Arthron itu adalah kaki atau ruas atau bisa juga segmen teman-teman. Nah, yang kedua yaitu podos. Podos yang berarti kaki. Jadi secara bahasa Yunani arthropoda berarti hewan yang memiliki kaki berruas-ruas. Nah, atau kita juga biasa kenal arthropoda itu menurut anak-anak perikanan ya. Arthropoda itu adalah hewan yang berbuku-buku teman-teman, atau hewan yang beruas seperti itu. Nah, arthropoda memiliki ciri-ciri nih. Apa aja? Yang pertama, arthropoda itu memiliki tubuh yang tersegmentasi. Itu berarti bahwa mereka memiliki tubuh yang lebih dari satu bagian. Kemudian di arthropoda sendiri terdapat yang namanya exoskeleton teman-teman, yaitu exoskeleton ini menurut saya adalah sebuah kerangka eksternal seperti baju besi yang berfungsi melindungi tubuh dari arthropoda sendiri. Untuk memastikan teman-teman cari ya. Kemudian arthropoda sendiri adalah hewan yang berdarah dingin nih teman-teman. Ya, jadi dimana karena dia berdarah dingin, suhu tubuhnya arthropoda ini menyesuaikan dengan lingkungan sekitar mereka seperti itu. Kemudian arthropoda habitatnya di mana sih? Arthropoda ini habitatnya itu di laut dalam teman-teman, laut dalam, perairan pesisir, kemudian ada yang di sungai dan juga ada yang di air tawar seperti itu. Nah, arthropoda memiliki 3 bagian tubuh utama kalau nggak salah ya, yaitu pertama tubuh yang bersegmen atau ruas, kemudian ada yang namanya rangka luar seperti tadi tuh yang exoskeleton yang seperti baju besi, dan kemudian ada ekor teman-teman, boleh dipastikan lagi. Nah, setelah itu ada yang namanya bagian tubuh yang terdiri dari caput atau bagian kepala, kemudian toraks bagian dada, dan juga abdomen atau bagian perut dari arthropoda sendiri. Makin penasaran ya, seperti apa sih arthropoda itu? Nah, kemudian arthropoda sendiri tubuhnya itu terbungkus oleh kutikula teman-teman. Kutikula itu sebagai kerangka luar yang terbuat dari zat protein dan zat kitin. Nah, kemudian arthropoda sendiri memiliki tubuh yang bentuknya beragam nih teman-teman. Nanti teman-teman lihat di gambar ya. Nah, seperti itu. Kemudian memiliki tubuh yang simetris bilateral. Apabila kita dibelah secara di bagian depan, itu sisi kanan dan sisi kiri tampak sama teman-teman. Itu simetris bilateral dalam istilah perikanan. Kemudian arthropoda memiliki alat pernapasan yang berupa trakea, insang, dan juga paru-paru. Nah, paru-parunya ini berbuku teman-teman, seperti itu. Nah, arthropoda sendiri bereproduksi dengan cara aseksual dan bisa juga secara seksual. Alat pencernaan dari arthropoda sendiri termasuk lengkap, yang dimulai dari mulut, kerongkongan, usus, sampai anus. Sistem peredaran darah dari arthropoda sendiri teman-teman, yaitu dengan sistem peredaran darah terbuka atau
tidak mengandung hemoglobin, melainkan mengandung hemosianin. Nah, apa hemosianin? Ayo kita teliti dengan cermat di website masing-masing. Dicari ya, biar ada informasi baru buat teman-teman. Nah, di arthropoda ini terbagi atas beberapa kelas nih teman-teman. Di antaranya yang pertama ada yang namanya Arachnoidea. Yang kedua ada yang namanya Myriapoda. Yang ketiga ada Crustacea. Dan yang keempat ada Insecta. Nah, pada saat ini kita akan menggambar yang namanya Insecta teman-teman. Apa itu Insecta? Nih, ciri-ciri Insecta ya teman-teman. Insecta ini adalah hewan yang habitatnya di air, entah itu air laut, bahkan ada air tawar, dan juga ada yang di tempat lembab teman-teman, seperti itu. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu permukaan tubuh Crustacea ini dilindungi kutikula yang tadi itu loh, yang tubuh kerangka luar yang tersusun dari zat kitin yang bersifat seperti besi atau dapat melindungi tubuhnya. Kemudian tubuh Crustacea sendiri terdiri dari cephalothorax. Apa sih cephalothorax itu? Jadi cephalothorax itu bagian kepala dan bagian dada itu menyatu teman-teman. Jadi seperti itu ya, cephalothorax. Diingat ya, itu sangat penting. Cephalothorax, bagian kepala dan bagian dada bersatu. Kemudian ada abdomen atau bagian perut. Nah, selanjutnya terdiri dari segmen-segmen nih kalau Crustacea, di mana di bagian kepala terdapat 5, di bagian torak terdapat 8, dan abdomen bagian perut terdapat 6. Itu seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah setiap segmen tubuh dibedakan menjadi 3 bagian nih teman-teman. Yang pertama bagian atas atau bagian atas terbum atau bagian dorsal. Yang kedua itu ada sternum, yang kedua ya, sternum atau bagian ventral. Kemudian ada yang namanya pleura teman-teman, atau di bagian tubuh itu pleura. Jadi ada 3 ya teman-teman, ada terbum, sternum, sama pleura. Nah, kemudian sistem pencernaan dari Crustacea sendiri ini terdiri atas mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Ciri-ciri selanjutnya itu sistem pernapasan dari Crustacea yaitu menggunakan insang dari permukaan tubuhnya. Jadi dan juga permukaan tubuh. Jadi selain bernapas menggunakan insang, Crustacea juga bernapas menggunakan permukaan tubuh teman-teman. Sangat unik ya Crustacea ini. Baik, yang selanjutnya sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dari Crustacea sendiri yaitu bersifat terbuka, di mana darah dialirkan ke seluruh tubuh dengan cara mengalirkannya melalui ruas-ruas tubuh dari Crustacea sendiri. Kemudian Crustacea memiliki alat ekskresi berupa kelenjar hijau nih teman-teman. Nah, yang terakhir dari ciri-ciri Crustacea yaitu sistem reproduksi itu secara seksual dan bersifat diesis teman-teman, atau hermafrodit, dengan proses fertilisasi terjadi secara internal. Biasanya telurnya dierami dan akan menetas menjadi larva Nauplius yang tidak bersegmen. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, di sini ada nih manfaat dari Crustacea. Apa manfaatnya? Nih saya bacain ya. Ini menurut informasi yang saya dapat. Crustacea sendiri memiliki manfaat yaitu 1, sebagai bahan makanan yang berprotein tinggi. Kalian tahu seperti apa? Seperti udang, lobster, dan juga kepiting. Nah, yang kedua, dalam bidang ekologi, Crustacea ini termasuk hewan yang tergolong zooplankton atau menjadi sumber makanan ikan, di mana memiliki beberapa anggota sebagai makanan ikan. Misalnya ada Branchiopoda, ada Ostracopoda, dan
cephalopoda. Seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga dari manfaat krustacea adalah uh, udang rebon. Pasti teman-teman sering dengar nih udang rebon. Untuk pembuatan apa? Ya, benar. Kalau yang benar-benar, kalau yang salah-salah. Udang rebon itu digunakan sebagai bahan dasar pembuat terasi, teman-teman. Nah, ada subkelas dari krustacea sendiri, teman-teman. Saya bacain ya. Di mana terdapat 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 nih kelasnya. Yang pertama ada Remipedia, yang kedua itu ada Branchiopoda, yang ketiga ada Ostracoda, yang keempat ada Cephalocarida, yang kelima itu ada Maxillopoda, dan yang keenam ada Malacostraca. Nah, seperti itu teman-teman. Gimana teman-teman penjelasan terkait arthropoda dan juga kelas dari arthropoda yaitu krustacea? Udah lengkap? Kalau belum lengkap, teman-teman bisa putar ulang videonya dari awal dan menyimak dengan baik. Oke, selanjutnya nih teman-teman, saya akan memasuki yaitu tahap penggambaran. Nah, seperti apa? Oh ya, saya akan menjelaskan di sini. Saya mempunyai alat bantu menggambar, cukup pulpen. Di sini ada pensil dan juga penghapus teman-teman. Saya sebelumnya meminta maaf jika gambar saya kurang bagus ya, karena saya juga bukan penggambar. Jadi langsung kita mulai saja. Sebelumnya saya akan jeda dulu untuk mempersiapkan barang-barang. Dan juga di sini ada kertas ya teman-teman. Maaf saya lupa, ada kertas untuk media gambarnya HVS ukuran A4. Oke, baik. Mari kita mulai menggambar. Nah, baik teman-teman. Di sini saya akan langsung menggambar beberapa contoh hewan dari krustacea tadi. Saya akan menyebutkan dulu apa aja yang saya akan gambar biar teman-teman gak penasaran ya. Yang pertama saya akan menggambar udang ronggeng teman-teman, udang ronggeng. Yang kedua ada rajungan, yang ketiga ada kepiting bakau, yang keempat ada udang faname, yang kelima ada udang windu, dan yang terakhir ada mimi laut. Nah, mungkin dari teman-teman yang baru dengar ya mimi laut ya. Penasaran kan seperti apa mimi laut? Mari kita lihat teman-teman gambarnya. Oke, langsung kita mulai. When you come in here on Mondays, I expect you to be all here. Now, what's that say? It says Sunday.
Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever, cause there is no way you're grounded. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best.
that is better in every day. But then I feel it, that you be the only one. But sometimes it doesn't have to be so sure. The sweetest love can be so hard to find. We'll be better in every way. But then I would go to be in other space. Sometimes the bitter of love can be so good. It's like a coffee with a rainbow's moon. Sometimes you feel off, but sometimes you feeling right. Is it to be or it is not to be? To fall in love again, to be the one for me. Sometimes you fall, but every time we'll be together, we'll be mad in every way. Then I remember the story when last September. Sometimes recalling things will be so good. It's like a perfect cake that my grandma's made. Sometimes you feel off, but sometimes you feeling right. Is it to be or it is not to be? To fall in love again, to be the one for me. Sometimes you fall, but every time we'll be together, we'll be better in every way. But then I would go to be in other space. But sometimes the bitter of love can be so good. It's like a coffee with a rainbow. It's like a coffee with a rainbow. It's like a coffee with the rainbow's moon. With the rainbow's moon.
Ya teman-teman, saya sudah selesai menggambar beberapa anggota dari Crustacea. Saya akan langsung saja memperlihatkan gambar serta terkait keterangan ada apa saja dari hasil yang saya gambar. Di sini yang pertama teman-teman bisa lihat ini ada udang ronggeng. Nah, dimana udang ronggeng yang saya gambar yaitu tampak samping dan tampak atas, dimana udang ronggeng ini mempunyai kualifikasi Kingdom Animalia dari film Arthropoda, kelas Crustacea, ordo Sauropoda dari famili Squilidae, kemudian genusnya Harpsquilla, dan jenisnya itu termasuk jenis Harpsquilla rapidea. Nah, ini teman-teman bisa baca keterangan yang ada di sini, dimana sebentar saya coba balikan kameranya. Ternyata tidak bisa dibalikan teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat saja ya. Saya akan angkat gambarnya. Nih, di sini ada flagella, ada fotorak, ada antena, ada mata, ada kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Ada mata, ada pleopoid, kaki renang, persipod atau kaki jalan, kemudian ada perut, bagian perut, dan ada juga bagian Lyropolls yang di bagian bawah ini teman-teman, yang ada di sini ini, atau bagian ekor ya. Nah, kemudian untuk tampak atas keterangannya cuma mata. Nah, lanjut ke gambaran kedua, yaitu ini. Di sini ada kepiting rajungan teman-teman, maaf, rajungan. Nah, ada keterangan dimana saya menggambar tampak atas dan juga tampak bawah. Nah, tampak bawah di bagian bawahnya ini ada keterangan dimana ada swimming leg, kaki renang, Prosopolus, carpus di bagian capit ya. Ada carpus, mana carpus? Ini carpus di bagian sini ya, sebelum capit. Kemudian di sini ada gland of capit. Nah, di situ. Kemudian ini ada abdomennya, bagian perut teman-teman ya. Ada basis di bagian kaki jalannya, ada basis, ada ischium, ada deril, dan ada propadius teman-teman. Propadius itu di atas kaki renang sebelah sini ini teman-teman. Nah, ini ada yang namanya propadius. Oke. Ini propadius di sini yang kedua. Nah, oke. Ini tampak atasnya tidak ada apa-apa tangannya. Kemudian lanjut ke yang ketiga. Di sini ada gambar kepiting bakau teman-teman. Ini saya menggambar bagian tampak atas dan tampak bawah juga sama. Nah, dimana kepiting bakau ini tampak bawahnya ini ada mata, teman-teman, mata, ada abdomen ya kan, ada primer leg atau lengan pertama, ada second leg lengan kedua, dan third leg lengan ketiga, di mana lengan pertama ini di sini juga terdapat capit teman-teman. Nah, di sini juga ada yang namanya sentimental plate di sini teman-teman, di bawah mata ini ya, itu. Nah, itu dia ada, sama ada thoraxistema bagian ini yang sebelum kaki nih, yang tiga ini itu namanya thoraxistema. Nah, itu kemudian ada lengan keempat, mana ya, 40 leg. Nah, seperti itu teman-teman. Ini klasifikasinya, teman-teman bisa lihat
bisa dibaca ya, dari Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Crustacea, Malacostraca, famili Decapoda, kemudian genusnya Porinidas, dari spesies Scylla serrata. Oke, kita lanjut ke gambar yang keempat teman-teman. Sini ada udang faname. Nah, di sini udang faname ini saya menggambar bagian tampak samping dan tampak atas, teman-teman bisa lihat. Di sini ada bagian mata, terdapat antena, kemudian di sini ada kaki penggerak, ya. Kaki ini ini kaki perenang, swimming leg. Kemudian di sini ada ekor, teman-teman. Dapat ekor. Kemudian ini abdomen, bagian perut, ya. Kemudian di sini ada antennal flagellum, yang ini nih, yang dua yang panjang, bisa kita lihat. Ini ada antena juga, iya seperti itu teman-teman. Dan ini ada yang namanya carapace atau bagian sebelum kepala dari udang ini. Mohon maaf jika salah, teman-teman bisa dicari lagi. Dan di sini ada 6 abdominal segmen atau segmen terakhir, segmen ke-6, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, segmen ke-6 dari abdominal. Yang kelima di sini ada udang windu, teman-teman. Saya menggambar tampak samping dan juga tampak atas. Tampak atasnya seperti ini, teman-teman. Ada kaki, mata, antena. Tampak samping ada mata, ada ini segmen ya, abdominal yang bersegmen. Kemudian di sini ada ekor, ada kaki, ini kaki renang, ini bagian kaki renang yang ini. Di sini ada antena juga. Oke. Kemudian ini ada yang namanya cephalothorax ya, yang tadi ya, yang segmen itu. Ini filmnya teman-teman bisa lihat ya, dari Kingdom Animalia, Phylum Crustacea, kelas Phylum Arthropoda, kelas Crustacea, dari ordo Decapoda, famili Penidae, kemudian genusnya Penaus dan spesiesnya Penaus monodon ya. Maaf kalau tulisannya jelek. Teman-teman bisa searching lagi biar memastikan. Dan yang terakhir, nah ini dia teman-teman yang bikin penasaran. Nih mimi laut, teman-teman. Mimi laut ini adalah hewan yang dilindungi sekarang ya, termasuk daftar yang dilindungi di Kementerian Kelautan Perikanan. Nah ini tuh dia emang unik teman-teman bentuknya ya. Bagian saya menggambar tampak atas dan tampak bawah. Ini asing ya teman-teman. Di sini ada medicine eye, dia punya mata ya kan. Ada medicine ridge, di sini ada medicine ridge, ada apa ya ini? Ada lateral compound eye yang di bagian ujung ini, lateral compound eye. Ini ada bagian medicine eye ya. Ini ada yang namanya telson, teman-teman. Menurut saya ini bagian ekor dari mimi laut ini ya. Terus seperti itu. Nah ini di bagian bawah, tampak bawahnya ada ventral possetor itu. Kemudian ada laracum, bokhil, ada mulut teman-teman. Jadi mulutnya mimi laut itu di bagian sini, di bagian tengah sini, maut di bagian tengah sini. Iya seperti itu. Ini tadi telson ya. Ini bagian telsonnya kita lihat dari bawah. Kemudian ada lalorum sama bukhil. Ini seperti barisan buku-buku ya sepertinya. Ketika dilihat secara langsung. Dan ini klasifikasinya, saya bacain ya teman-teman. Dia itu dari Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelasnya Merosomata, ordo Sipodura, familinya Limolidae,
genusnya Limulus, spesiesnya Limulus polyphemus. Bisa dicari, dipastikan lagi teman-teman. Jika salah silahkan dikoreksi ya. Oke, sudah lengkap teman-teman dari editan kita malam ini, yaitu menggambar, menjelaskan sedikit apa itu arthropoda. Sekian teman-teman video dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Ambil positifnya, semoga ini jadi bahan pembelajaran buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.